Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11 semester Gasal Kurikulum Merdeka fase F. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai konsep konstitusi dan sejarah pembentukan konstitusi negara Indonesia. Apa yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini? Yang pertama adalah pengertian konstitusi negara dari berbagai ahli, konsep dan aturan konstitusi suatu negara, bentuk dan landasan konstitusi negara Indonesia, dan yang terakhir adalah sejarah konstitusi negara Indonesia. Nah, mari kita masuk pada materi yang pertama. Apa itu konstitusi? Menurut etimologi dari bahasa Inggris, konstitusi yaitu constitution, artinya adalah menunjukkan hukum atau adat istiadat yang mapan. Sedangkan dalam bahasa Belanda, konstitutie artinya adalah dasar hukum yang terdiri atas grondwet. Ground artinya dasar, wet adalah undang-undang atau undang-undang dasar dan konvensi. Dalam bahasa Jerman diartikan Constitution, artinya peraturan hukum dan politik Republik Federal Jerman yang utama. Sedangkan dalam bahasa Latin yaitu Constitutio, artinya adalah undang-undang dasar atau hukum dasar. Dan dalam bahasa Indonesia, konstitusi artinya adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya. Nah, bagaimana konstitusi menurut ahli? Casey Ware menyatakan konstitusi adalah kumpulan berbagai peraturan yang membentuk juga mengatur pemerintahan. Sedangkan J.F. Strong menyatakan konstitusi adalah kerangka masyarakat politik atau negara yang diatur dengan dan melalui hukum. Eric Berne menyatakan konstitusi adalah dokumen tertulis yang secara garis besar mengatur kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga-lembaga negara penting lainnya. Sedangkan menurut Lassalle menyatakan konstitusi adalah hubungan antara kekuasaan di masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan yang nyata dalam masyarakat. Lantas, bagaimana kesimpulan? Apa itu konstitusi? Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Dalam ungkapan lain, konstitusi adalah kerangka kerja atau framework dari sebuah negara yang menjelaskan tentang bagaimana menjalankan dan mengorganisasi jalannya pemerintahan. Apa tujuan konstitusi? Yang pertama adalah membuat batasan bagi penyelenggara negara agar tidak melakukan tindakan yang semena-mena. Dalam hal ini, konstitusi membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Yang kedua adalah konstitusi juga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan adanya konstitusi, maka setiap penguasa dan masyarakat wajib menghargai HAM dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya. Yang ketiga adalah konstitusi juga memiliki tujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri dengan kokoh. Nah, apa fungsi dan peranan dari konstitusi itu? Yang pertama adalah sebagai sumber hukum tertinggi. Yang kedua adalah sebagai alat untuk membatasi kekuasaan penyelenggara negara. Yang ketiga adalah sebagai perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan rakyat di dalam suatu negara. Yang keempat adalah sebagai piagam lahirnya suatu negara. Yang kelima adalah sebagai sarana untuk mengendalikan masyarakat. Yang keenam adalah sebuah simbol persatuan rakyat suatu negara.
Yang ketujuh adalah sebagai rujukan identitas dan lambang negara. Jenis-jenis konstitusi itu ada dua. Yang pertama adalah konstitusi tertulis, yaitu aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Sedangkan yang kedua adalah konstitusi tidak tertulis atau disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Contoh negara yang menerapkan konstitusi tak tertulis diantaranya adalah negara ya, Inggris dan Belanda. Kedua negara ini memiliki aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga negara dan semua hak asasi manusia terdapat dalam sebuah adat kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen. Sebagai contoh, di Inggris memiliki dokumen bersejarah Magna Carta Libertum 1215, The Habeas Corpus Act 1670, dan The Bill of Rights 1689. Dokumen-dokumen ini dikategorikan sebagai konstitusi tidak tertulis yang mengatur di antaranya tentang jaminan hak asasi manusia dan dari rakyat Inggris. Adapun contoh negara menerapkan konstitusi tertulis adalah bangsa kita sendiri, yaitu Indonesia. Para pendiri bangsa telah sepakat menyusun sebuah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Arti di sini adalah Undang-Undang Dasar adalah sebuah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dan dan badan pemerintah suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Sedangkan fungsi dari Undang-Undang Dasar ini adalah membatasi kekuasaan pemerintah agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat seundang-undang, sehingga hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Dan gagasan ini disebut juga sebagai konstitusionalisme. Landasan Konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia dikenal sebagai Revolution Groundwind, yang bermakna bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengandung gagasan revolusi yang berwatak nasional dan sosial. Tujuannya adalah dekolonialisasi dan perubahan sosial dari arah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagai yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kesimpulan, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, bagaimana sejarah pembentukan konstitusi Indonesia? Sejarah pembentukan konstitusi Indonesia ini terlaksana pada saat sidang BPUPKI yang kedua tanggal 10 sampai 17 Juni 1945 dengan agenda membahas bentuk negara dan pemerintahan. Susunan perancangan Undang-Undang 1945 ini terdiri dari panitia hukum dasar dan anggota terdiri dari 19 anggota yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian panitia perancangan membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Supomo dengan anggota yakni Wongso, Soekarjo, Marawis, Panji Singih, Agus Salim, dan Sukiman. Nah, dalam pembentukannya, agenda sidang 13 Juni 1945, panitia kecil perancangan Undang-Undang 1945 pada 13 Juli 1945 menyepakati tentang ketentuan lambang negara kesatuan, kemudian sebutan Majelis Musyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Jayadiningrat, Salim, dan Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada panitia untuk memperhalus bahasa
untuk disempurnakan. Agenda sidang 14 Juli 1945. Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar melaporkan hasil pada sidang BPUPK pada tanggal 14 Juli 1945 dengan agenda membicarakan pernyataan kemerdekaan. Pasal-pasal dari rancangan Undang-Undang Dasar ini berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut, ada 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Agenda sidang 15 Juli 1945. Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar 1945 melanjutkan pada sidang 5 Juli 1945 dengan agenda pembahasan rancangan undang-undang. Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapat tanggapan dari Muhammad Hatta. Lebih lanjut, Supomo sebagai panitia kecil rancangan undang-undang dasar diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah undang-undang dasar. Nah, dalam penjelasan Supomo antara lain mengenai betapa pentingnya memahami proses penyusunan undang-undang dasar ini. Supomo berkata bahwa segala pembicaraan dalam sidang ini mengenai rancangan undang-undang dasar ini sangatlah penting oleh karena segala pembicaraan yang di sini menjadi materi, menjadi bahan yang historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksudnya undang-undang dasar ini. Kemudian akhirnya disepakati untuk pengesahan Konstitusi Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana disahkan pada sidang PPKI yang pertama mengesahkan Konstitusi Indonesia, yakni hasil dari rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun oleh tim perancangan Undang-Undang Dasar dan tim panitia kecil pada saat sidang kedua BPUPK pada rentang 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.